Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Ilham Ali Masudi. Buat yang belum kenal kita kenalan terlebih dahulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Ilham Ali Masudi NIM 18051204075 dari program studi S1 Teknik Informatika. Oke, Pak. Kali ini kita akan mencoba praktikum dari manajemen bandwidth di mata kuliah perancangan manajemen dan analisis jaringan. Oke, materi kali ini manajemen bandwidth. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui macam-macam queue di mikrotik. Yang kedua untuk mengimplementasikan simple queue di mikrotik. Oke, percobaan yang pertama skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan bandwidth management di mikrotik seperti gambar berikut. Yang pertama server, router, switch, dan 3 komputer klien. Sebuah perusahaan memiliki 3 PC yaitu ATM, finance, dan manager. Agar bandwidth tidak dimonopoli oleh user tertentu, maka perusahaan tersebut membuat pengaturan bandwidth pada router mereka dengan skenario semua user mendapatkan bandwidth 128 per 128 kbps kecuali untuk manager mendapat bandwidth 512 per 512 kbps. Langkah percobaan. Buat skema jaringan pada skema jaringan di atas dengan geometri dengan ketentuan yang pertama, server menggunakan OS Windows XP atau Windows 7 atau Windows 10 atau bisa disesuaikan. Dan sudah terpasang web server atau XMPP. Yang B klien menggunakan Windows XP, yang C klien dan server berbeda network. Yang D klien dapat mengakses server melalui router. Oke. Kali ini kita akan membuat skema, yaitu skemanya yang pertama servernya menggunakan Windows 7. Ini saya menggunakan Windows 7 ya, sesuai ketentuan tadi. Bisa Windows XP atau Windows 10 juga. Kemudian saya set routernya, kemudian di switch, dan kemudian ada 3 buah PC yaitu ATM, finance, dan manager. Kemudian setelah sudah kita setting IP di PC server. Caranya penetwork dan adapter local area connection properties. Nah, kita atur IP-nya di 172.30.30.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 172.30.30.1. Oke, kalau sudah diklik OK. Nah, setelah kita atur IP di servernya, kita matikan firewall-nya. Caranya Windows firewall ini kita klik. Nah, ini sudah saya matikan ya. Cara matikannya itu di sini. Turn Windows firewall on or off. Kemudian kita matikan. Karena defaultnya itu turn on ya dua-duanya. Kemudian klik OK kalau sudah. Nah, setelah sudah kita atur IP di router. Jadi routernya itu kita atur IP-nya, kita atur melalui komputer ini admin. Nah, caranya di winbox, kemudian IP, kemudian address. Nah, ini. Nah, untuk IP-nya kita atur 172.30.30.1. Jadi ini ada 2 IP, yaitu IP yang pertama 172.30.30.1 ini nanti menuju ke server, dan IP 192.168.1.1 ini nanti akan mengarah ke PC. Nah, caranya nanti tinggal di plus, kemudian kita klik, kita pilih Ether 1 untuk yang ke server dan Ether 2 untuk yang ke PC. Nah, setelah itu kita atur PC di
masing-masing komputer. Nah, di properties kemudian ini kita atur PC di komputer admin ADM itu PC-nya IP address-nya 192.168.1.2 dengan sampai max 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, setelah sudah kita atur IP di komputer finance juga, caranya open network setting, properties, dan new properties juga. Nah, untuk yang di finance ini IP-nya 192.168.1.3 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kalau sudah klik OK. Kemudian tak lupa juga di komputer manager juga di set IP address-nya yaitu 192.168.1.4 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Kemudian kalau sudah terhubung kita coba ya, kita coba untuk ngeping ke komputer server, apakah bisa? Kita ping 172.30.32. Oke, ini menandakan sudah terhubung ya. Kita coba ngeping ke PC lain 192.168.1.4. Kita nyoba ngeping ke komputer manager ya. Oke, sudah terhubung. Kemudian langkah berikutnya kita install XAMPP. Nah, di server ini kita install XAMPP. Nah, kali ini saya menggunakan cara share file. Caranya ini device, kemudian insert Ghost Addiction CD image. Kalau sudah nanti ini seperti ini. Kemudian ini install yang ini AMD64 atau yang x86 menyesuaikan komputernya. Nanti kalau sudah klik lagi device share folder. Nah, kemudian tambahkan add share ini, kemudian other, kemudian pilih folder yang ingin di share. Nah, kalau sudah, tadi saya yang ini aplikasi, kemudian slash folder. Kalau sudah, ini automonnya dicentang dan dikasih nama terserah, jadi namanya bebas. Kemudian kalau sudah klik OK, kemudian klik OK. Nah, ini sudah saya copy ini. Nah, kemudian untuk yang misal XAMPP-nya itu tidak bisa langsung di ini share video, harus di copy dulu, dan saya membuat folder di sini. Dan nanti tinggal install, double klik, dan tinggal mengikuti perintahnya, tinggal di next saja. Oke. Lanjut. Kemudian setelah itu kita masuk ke ini, buat folder download di root web server dan isi dengan sebuah file minimal 50 MB. Oke, ini lokasinya di C, exam, htdocs, kemudian download. Nah, ini kebetulan saya isi file dengan size 208 MB, jadi sudah memenuhi ya, karena minimalnya itu 50. Nah, 50 MB ini sudah memenuhi banget. Kemudian
setting ini, kemudian buat queue di Mikrotik sebagai berikut. Nah, ini kebetulan saya install juga Winbox-nya. Nah, caranya di queue ini, kemudian ditambahkan queue manager. Ini kita pisahkan. Target address-nya itu IP dari komputer manager tadi, yaitu 192.168.1.4. Nah, ini maksimal limitnya itu kita buat 512K. Terus ini juga 512K. Kemudian kalau sudah, klik OK. Kemudian kita buat lagi yang all, queue all, dengan target limit 192.168.1.0/24. Nah, ini nantinya akan diisi oleh yang komputer selain manajer tadi, atau selain yang IP ini. Nah, kita tulis 128. Nah, oke, kemudian klik OK. Nah, coba download masing-masing PC dengan mengakses web server, lalu amati kecepatan masing-masing berikut. Nah, oh ya, ini untuk antisipasi saja, mungkin nanti kalau coba error ini caranya DNS-nya ini allow remote request-nya ini ya, jangan lupa ditentang. Kemudian firewall-nya juga di NAT, kemudian di plus, dan ini chain-nya itu srcNAT, kemudian out-nya itu out interface-nya itu Ether1, kemudian action-nya itu most query, dan OK. Barangkali nanti mengalami kendala. Oke, kita coba untuk download. Oh ya, jangan lupa dinyalakan ya untuk XAMPP-nya. Ya, agar nanti bisa terakses. Ini kita sembari menunggu ini kita copy terlebih dahulu. Sebentar ya, ini kita copy. Oke, kayaknya belum terklik ini. Oh, sebentar, masih loading ya. Nah, ini sembari menunggu. Oke, kita buka Firefox atau internetnya, jadi nggak harus Firefox. Ya, kita cek apa sudah terbuka. Oh, belum. Ini belum membuka ya. Ini. Dan ini jangan lupa kita nyalakan semua. Oke. Nah, jadi Apache, MySQL sama VMware-nya kita nyalakan supaya nanti bisa diakses. Kemudian di sini kita
yes di komputer admin ini, kemudian kita klik download dan kita buka di manajer. Nah, nanti kita amati dan kita bandingkan kecepatannya. Oke. Oke, kita coba, kita nyalakan 1 2 3. Oke, kita lihat untuk kecepatannya berbeda ya, yaitu di komputer ADM ini itu kecepatan downloadnya itu 15, di kisaran 15, KB per second. Nah, sedangkan di komputer manager itu kecepatan downloadnya itu 60 lebih lah, 60-an KB per second. Nah, karena apa? Karena ini bandwidthnya kita batasi. Nah, kemudian kita lanjut, rubah urutan queue di MikroTik seperti gambar di mana, lalu lakukan download kembali seperti pada langkah nomor 4. Oke. Nah, jadi nggak usah di download lagi, kita rubah. Ini kita rubah posisinya. Oke, kita lihat perbedaan kecepatannya, apakah naik turun ya. Nah, yang manajer langsung turun drastis ya kecepatannya menjadi di 12, sedangkan yang di ADM ini turun menjadi 8. Jadi ini memprioritaskan ya. Nah, ini yang diprioritaskan tuh yang apa, all dulu. Terus ini kita coba di finance, kita coba download, apakah juga akan berpengaruh pada kecepatannya. Oke, kita masih menunggu. Nah, kecepatan ini juga bisa dipengaruhi oleh internet. Kita download. Nah, kita bandingkan kecepatan 3 downloadan. Nah, kecepatan downloadnya itu dibagi. Nah, ini yang manajer tadi semulanya 12 menjadi turun 8 karena lebih memprioritaskan yang bukan manajer tadi, yang all tadi, yang queue all. Nah, ini yang ADM sama fans ini hampir-hampir sama ya, kecepatan naik turunnya sama-sama 5, di kisaran 5 lah. Baik, kalau ini kita kembalikan ke atas, kita balik posisinya. Oke, kita tengok perbedaannya. Nah, yang manajer tadi akan naik kecepatannya. Kecepatannya naik di 60. Tadi di kisaran
8, sekarang naik ke 60-an karena di sini memprioritaskan yang manajer. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.